bilang ya itu sebetulnya tidak ada sangkut paut dengan Islam, atau orang coba berusaha terlalu memahami para teroris. Kalau saya lihat media sosial di Indonesia, kadang-kadang orang itu terlalu memahami para teroris. Kita juga marah kalau Nabi dihina. Memang boleh marah, tetapi kenapa kemarahan itu? Kalau sudah hidup di satu masyarakat di mana biasa bapak agama dihina, sudah 200 tahun lebih agama Kristen, agama yang lain, ideologi, pemikiran, kepercayaan, setiap keyakinan itu dikritik. Itu bagian dari satu tradisi Barat. Itu kalau meyakinkan, tidak ada orang yang dipaksa untuk hidup di sini. Kalau ingin hidup di sini, ya harus sedikit menerima bahwa kadang-kadang kita dengar hal-hal yang tidak enak didengar. Tetapi kita bisa menutup telinga. Ya, saya cukup ya, maaf. Komentar dari pertanyaan Pak tentang kerjasama antara masyarakat Muslim Eropa dengan pemikir politik Indonesia tentang Islam Nusantara. Gitu ya Pak Islam tadi pertanyaannya kalau kata. Ya mungkin saya kurang paham pertanyaan Pak, maaf. Saran. Oh gitu. Apa bisa di Pak Firman? Betul. Ya, saya merasa pencegahan sebab-sebab terorisme, pencegahan sebab-sebab radikalisir itu terlalu sedikit. Saya kasih contoh, penghinaan dan karikatur. Sifat-sifat orang itu berbeda, karakter seseorang itu berbeda. Jadi ada aja yang kemarahannya tiba-tiba memuncak, ya tembak aja semua. Itu yang pencegahan kayak begini. Karikatur itu mesti dilarang saya. Nggak bisa itu, karena skeleton mensus berskala karakter. Baik, terima kasih kepada seluruh pembicara dan pertanyaan dari teman-teman kita semuanya. Nanti apabila ada yang perlu diskusi lebih lanjut tentang yang berhubungan dengan topik hari ini oleh pembicara, bisa dilakukan di forum selanjutnya atau juga forum, karena kita terbatas waktu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak kepada sesi yang selanjutnya, yakni sesi kedua, yang akan mengangkat tema tentang Diaspora of Indonesian Muslim Cross Countries Experience, yang akan dipaparkan oleh beberapa delegasi dari perwakilan cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Afrika dan di Eropa khususnya. Untuk itu kepada perwakilan dari masing-masing pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama yang akan mempresentasikan mengenai peran diaspora dan bagaimana kondisi diaspora di masing-masing negara, kami persilahkan untuk ke depan. Dari Belgia sudah ada Pak Nanang dan Pak Umar Bakhtiar ya. Ya, silahkan untuk ke depan, mungkin ke sebelah sini saja. Dan dari Maroko sudah ada Ustadz Aiman. Dari UK ada Mas Ahmad Muslason, dan dari saya kira kita mulai saja untuk pemaparan dari presenter pertama, yakni dari PCINU Belgia. Kepada langsung di sini saja untuk Pak Nanang dan Pak Umar Bakhtiar. Ya, silahkan untuk memaparkan. Perkenalkan, saya Nanang Suprayogi, dan nanti ada satu lagi Bapak Bakhtiar dari PCINU Belgia. Sesi saya karena memang dibatasi menit, jadi hanya memaparkan tentang pengalaman bagaimana kaum muslimin terutama Indonesia di Belgia.
Belgia ini negara kecil ya, jadi sambil menunggu ada yang sudah mencari. Jadi Belgia ini kecil negaranya, tidak lebih besar dari Jawa Barat ya. Jadi hanya bagian kecil lah dari salah satu provinsi di Indonesia. Jadi sudah negara, silakan Pak Bandir. Jadi negaranya kecil, penduduknya juga sedikit ya. Karena sedikit maka penduduk yang Islamnya juga sedikit. Secara populasi hanya sekitar 6% dari total populasi Belgia yang beragama Islam. Dan yang paling banyak itu berasal dari komunitas Turki, Maroko, ya imigran-imigran. Dan Indonesia hanya kalau dihitung secara kuantitas hanya sekitar 1000, itu termasuk anak-anak ya. Jadi kalau keluarga hanya sekitar 200 keluarga. Dan itu tersebar di kota-kota di Belgia, di Brussels, di Antwerp, di Gent, ya Kiel dan sebagainya. Jadi tidak punya satu tempat kota yang menyatu di situ atau berpusat. Baik, Belgia ini cukup terbuka. Jadi pemerintah Belgia mengakui komunitas Muslim di sana. Jadi komunitas Muslim diakui dan mendapatkan subsidi. Jadi masjid-masjid yang terdaftar secara resmi dan memang harus demikian akan ada subsidi dari pemerintah Belgia ya kepada petugasnya, imamnya dan sebagainya. Itu sejak 1974 sudah diakui oleh pemerintah Belgia. Dan kemudian pada tahun 1996 sudah didirikan The Muslim Executive of Belgium. Jadi ada komunitas badan semacam ulamanya ya, atau komunitas Muslim Belgia tahun 1996. Dan menurut penelitian pada mulai tahun 2009 itu nama-nama yang Islam seperti Muhammad diantaranya itu menjadi nama-nama yang populer pada bayi-bayi yang baru lahir. Jadi perkembangan Islam cukup terlihat itu. Kalau diestimasikan dari keseluruhan Belgia, jumlah masjidnya ada sekitar 328 sampai 380 masjid. Namun beragam ya dari berbagai macam komunitas, Turki, Maroko dan sebagainya, Arab. Yang sedang kita usahakan dari komunitas Muslim Indonesia adalah ingin membangun masjid di Indonesia karena kita belum punya. Ya, kalau di Belanda ini sangat banyak ya. Di Belgia kita belum punya. Ini menjadi hambatan bagi kita untuk mentransfer nilai-nilai Islam kepada anak-anak kita ya. Karena kan ada kendala bahasa, kendala budaya juga. Misalnya kita mengirim anak kita ke sekolah ke masjid yang itu orang Turki, maka yang diajarkan adalah culture Turki, Maroko. Nah kita ingin agar menanamkan nilai-nilai Islam yang tadi seperti yang sudah diskusikan, Islam yang nusantara, Islam yang toleran, yang moderat, ya, yang mengakui keragaman dan menghargai keragaman itu. Nah ini Muslim. Nah sekarang bagaimana kaum Muslimin Indonesia di Belgia? Tadi Muslim in Belgium. Bagaimana sekarang secara spesifik kaum Muslimin Indonesia di Belgia? Jadi kita ingin memberikan message yang besar kepada komunitas Muslim di Belgia dan spesifiknya di Uni Eropa. Kenapa? Karena Belgia ini adalah jantungnya Uni Eropa. Ibu kota Uni Eropa ada di Brussels, di Belgia. Parlemen Uni Eropa ada di Belgia. Jadi Belgia ini menjadi center dari Uni Eropa. Maka sangat penting sekali untuk menghadirkan Islam Nusantara, ya, Islam yang moderat, yang memang sudah nampak, yang sudah menjadi perilaku bangsa Indonesia yang secara besarnya, ya, walaupun ternodai oleh percikan-percikan, ya, gerakan-gerakan kekerasan, ya, di beberapa tempat, ya. Tapi yang paling umumnya, dan itu sudah diakui oleh para sekolah-sekolah, bahwa Indonesia adalah Islam yang moderat. Kita ingin
tampilkan itu di dunia internasional, di dunia Uni Eropa ini. Dan Belgia adalah pusatnya. Jadi kita ingin sekali menampilkan kekuatan kita, kekuatan Muslim Indonesia di situ. Kita juga sudah, the Indonesian Muslim community has invited religious Muslim leaders and scholars from Indonesia. Jadi kita mengundang beberapa pembicara-pembicara. Yang terakhir kemarin ada Pak Azimardi Azra. Bahkan beliau diminta oleh KU Leuven, Catholic University Leuven, Universitas Katolik di Leuven, di Belgia, yang paling tua. Ini universitas tertua di Belgia, Katolik, untuk membuka studi Islam, Islamic Studies di KU Leuven. Yang mendesain kurikulum, yang menentukan pengajar-pengajarnya adalah Profesor Azimardi Azra. Apa ininya? Message utamanya apa? Ingin menunjukkan Islam yang seperti tadi tadi, Islam yang rahmatan lil alamin, yang bukan menonjolkan kekerasan. Jadi desain kurikulum, dosen-dosen pengajarnya yang menentukan adalah Profesor Azimardi Azra. Dan beliau memang sudah sangat terkenal di kalangan sekolah-sekolah Muslim, ya. Tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Pada saat itu kita ketemu bareng di Belgia. Kemudian ketika saya mengikuti ada conference di Tokyo, beliau juga ada di Tokyo untuk memberikan materi yang seperti itu juga. Jadi luar biasa beliau di berbagai belahan dunia menyampaikan tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Oke, next. Jadi untuk yang Indonesia ini, jadi kita ingin membangun masjid Indonesia, bukan sekedar masjid, tapi Indonesian Islamic Culture Center. Jadi tidak hanya masjid, tapi kita akan fungsikan sebagai Islamic culture. Mungkin Pak Bahtiar bisa menunjukkan atau? Ya, 2 menit ya. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada segenap jajaran PCNO Belanda, kepada segenap jajaran pengurus PPMA Al-Ikhlas, dan hadirin wal hadirat rahimahullah semuanya. Mungkin dari awal saya tidak ingin memperpanjang mukadimah karena waktu yang sangat sempit. Seperti yang kita dengar bahwa judul pada hari ini lebih kepada bagaimana tantangan kita dengan Islamofobia yang berlaku lebih-lebih lagi dari kasus Charlie Hebdo itu. Tapi saya di sini mewakili dari negara yang sebenarnya tidak memiliki isu itu, yaitu Islamofobia tidak ada. Karena Maroko itu adalah negara Islam dan semuanya Muslim. 99,9 rakyatnya adalah Muslim. 0,01% dari rakyatnya adalah Yahudi. Malah Kristen tidak ada, hanya ada dari imigran-imigran seperti Filipina dan lain yang bekerja di Maroko. Walaupun seperti itu, ketika kita semua berbicara bahwa mempromot Islam Indonesia atau Islam Nusantara, dan lalu seolah-olah melihat bahwa jangan hanya anggap Islam itu Islam tanah Arab. Maroko ini sebenarnya termasuk tanah Arab. Akan tetapi dia berbeda dengan tanah-tanah Arab yang lain. Kenapa? Karena Maroko itu adalah negara yang sebenarnya, hakikinya itu lebih dekat dengan Islam Nusantara yang kita ada. Karena Maroko sudah menjaga bahasa Arabnya itu turos atau peninggalan mereka yang sejak dahulu sampai sekarang itu masih dijaga. Karena Islam yang ada di Nusantara atau di Maroko itu adalah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang mungkin pada hari ini saya membentangkan paper saya, bisa dibaca agak tebal dan maaf sekali terjadi banyak kesalahan ketik dan lainnya karena saya diberi waktu hanya 2 hari. Lalu saya datang beli tiket juga mendadak. So kalau ada kesalahan mungkin boleh re-edit kalau untuk dipublish. Tapi intinya judul saya pada hari ini adalah Tradisi Umat Islam, Studi Komparasi Antara Nusantara dan Barat Islam. Kenapa saya sebut Barat Islam? Karena Maroko sebenarnya tidak mewakili satu negara. Jadi asal usulnya di Barat, Maroko itu adalah Ghorbul al-Islami. Al-Ghorbul al-Islami berarti Western Islam atau Barat Islam. Ini satu istilah yang orang Indonesia mungkin orang Nusantara kurang mendengar. Yaitu mulai dari Tunisia atau ada yang kata dari Libya sampai ke Maroko yang ada sekarang geografisnya, Mauritania dan juga Al-Andalus dulunya sebelum Reconquista, sebelum orang Islam diusir dari Spanyol.
Jadi itu adalah Barat Islam. Mereka memiliki satu budaya yang sama atau prinsip Islam yang sama dengan Nusantara. Yaitu apa? Pertama dari segi akidah, yaitu mereka berakidah al-Asy'ariyah, yaitu yang diasaskan oleh Abu Hasan Asy'ari. Itu adalah asas pertama dalam Nahdlatul Ulama, adalah berakidah Abu Hasan al-Asy'ari atau Asy'ariyah dan Maturidi. Cuma Maturidi tidak sampai di Barat Islam, jadi mereka nggak punya. Yang kedua, berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia atau Nusantara terkenal dengan istilah mazhab Syafi'i, kalau di Maroko atau di Barat Islam adalah semuanya bermazhab Maliki. Dan Maliki mereka sangat kental seperti yang kita kental dengan mazhab Syafi'i kita. Itu di Maroko. Yang ketiga adalah tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi atau Imam al-Ghazali kalau di Indonesia. Jadi ada dua, ada Junaid al-Baghdadi dan al-Ghazali. Tapi di Barat Islam itu adalah al-Junaid al-Baghdadi. Jadi mereka juga adalah seorang sufis yang sangat kuat. Jadi kajian ini membuktikan walaupun kita berada di daerah yang sangat jauh, hujung barat, hujung timur, atau bahasa Arabnya aqsal masyriq, aqsal gharbi dengan aqsal masyriq, berarti hujung barat, hujung timur, tapi ternyata Islam itu sampai dan sama, ciri-cirinya juga sama. Jadi ini membuktikan bahwa sebenarnya Islam Nusantara yang kita promote sekarang itu kita tidak sendirian, karena mereka juga ada. Hanya saja akhir-akhir ini negara-negara Barat Islam dari mulai Tunis sampai Maroko dan lain, mereka memiliki suatu percakapan atau pertempuran yang keras antara aliran tradisionalis atau Nahdlatul Ulama lah dengan aliran Islam modernis dalam arti sayap kanan gitu ya. Nah, dalam arti sayap kanan memiliki percakapan yang keras akibat dari lemahnya beberapa umat Islam setelah dijajah oleh penjajah. Mereka ketika zero dengan pengetahuan agama, ilmu pertama yang masuk tentang Islam adalah yang datang dari negara-negara seperti Saudi. Ini permasalahan yang besar. Oleh itu sekarang kalau ada yang tidak menampakkan diri mereka seperti Islam Nusantara, itu sebenarnya adalah mangsa-mangsa mereka yang dari background keluarga yang tidak memiliki agama yang kuat akibat dari penjajahan. Setelah itu bila bertaubat, mereka menerima pemikiran Islam seperti itu. Yang karena saya kaget waktu saya datang di Belanda, kata teman-teman, oh ternyata kalau di Maroko yang kelihatan orang Maroko itu pasti Salafi atau Tablighi, sebenarnya gitu. Tidak jarang yang bilang mereka kayak NO gitu, jarang. Saya kaget. Karena apa? Saya yang tinggal di Maroko itu berbeda. Karena kebanyakan orang Islam di Maroko itu kayak Indonesia. Oleh itu saya memaparkan beberapa. Sebenarnya masih banyak persamaan, tapi ini adalah beberapa persamaan. Yang pertama adalah Dalailul Khairat. Ini salah satu ciri NU. Kalau di Indonesia, kita lihat bahwa semua pondok pesantren pasti membaca Dalailul Khairat. Benar. Malah di Pekalongan benar. Saya pernah pergi di pondok itu di masjid besar, satu kampung itu datang setelah sholat asar, jamaah sholat asar, setelah sholat asar istiqomah membaca Dalailul Khairat dari awal sampai akhir. Itu ada. Kalau mau tahu Dalailul Khairat itu dikarang oleh siapa? Imam Sulaiman Al-Jazuli. Dia dari daerah Jazula. Mereka dari mana? Itu adalah di daerah Sus di Maroko yang ada sekarang. Kuburannya ada di Marrakesh. Dia termasuk dari salah satu wali 7 yang ada di Marrakesh. Dan sampai sekarang diziarahi. Dan di Maroko setiap tahun Raja Muhammad Sadis, Muhammad ke-6 Maroko, dia mengadakan haul Imam Jazuli setiap tahun pada sekitar setelah tanggal 15 sampai tanggal 30 Syawal. Kalau teman-teman Indonesia mau datang, marhaban. Dan acaranya grand sekali. Itu diadakan. Yang ada? Nanti ada. Yang cek gratis saya akan sebut nanti. ada. Yang kedua adalah selawat yang lain. Bulan Syawal. Yang kedua adalah selawat atau selawat yang lain seperti Nariyahan. Di Indonesia kan terkenal Nariyahan. Itu siapa pengarangnya? Pengarangnya Ibrahim At-Tazi. Imam Ibrahim At-Tazi ini dari kata Tazah. Tazah itu daerah di Maroko terkenal, mengeluarkan ulama yang banyak. Dia itu datang dari Maroko. Pengarangnya tapi meninggalnya di Algeria, karena dulu Maroko dan Algeria ini satu daulah, yaitu di bawah Murabitin, Muwahhidin, itu ya terkenal. Jadi dia itu selawatnya saking terkenalnya bisa sampai ke Indonesia, dan Indonesia termasuk yang paling
banyak mengamalkan selawat ini. Kalau kalian pergi ke Maroko ketemu sama syekh-syekh di Zawiyah, Syekh, saya punya hajat, anak saya mau ujian, mau exam, please help me pray for my daughter, my son, for example. Nanti dia pasti Allahumma sholli ala Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman talaman. Pasti dibaca doa itu. Ada katanya ini selawat paling mandi sekali. Paling mandi itu paling manjur, jawab. Saya terlalu lama di Jawa, bahasa saya campur Jawa, Inggris, Melayu semua. Okey, yang ketiga adalah masalah Sayyidina. Di Maroko, mazhab Maliki tidak terkenal bahawa disunatkan menyebut Sayyidina ketika menyebut nama Nabi Muhammad. Jadi mereka ada satu kaedah al-aslu fil ibadah al-hadru atau at-tauqif. Sehingga kan waktu tahiyat akhir mereka membaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Gitu ya. Kalau kita enggak di Indonesia di mazhab Syafi'i sebenarnya itu disunatkan meletak nama Sayyidina. Aceh enggak? Iya enggak? Sayyidina. Hah? Aceh enggak? Apa? Aceh enggak? Oh, ada Aceh yang iya. Bapak mungkin belum. Karena saya di Maroko ketemu teman dari Aceh. Dia justru membaca dan dia bilang ini manduk, sunat besar. Karena apa? Ulama dalam mazhab Syafi'i ada satu ulama besar Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan ta'aduban untuk menyebut Sayyidina. Dan itu disebut oleh ulama Indonesia kabir namanya Muhammad Mahfuz At-Tarmasi. Dia mensyarah kitab Minhajul Qawim Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Mahfuz At-Tarmasi ini orang Tarmas dari Jawa Timur yang tinggal di Mekah dan mengajar di Masjidil Haram, dan dia saya anggap sebagai muhaddis kabir Indonesia, orang Indonesia yang ada di Mekah yang terkenal kitabnya dari ujung barat sampai ujung timur. Nah itu, dan harus bangga. Karena apa? Indonesia ada, Nusantara itu ada ulama yang ada di Hijaz. Nah, itu. Lalu yang keempat adalah baca Quran berjamaah. Terkenal di kultur di tradisi NU khususnya yaitu membaca yasinan jamaah, ya enggak? Dan yasinan. Di Maroko kalau ada orang wafat itu juga ada baca yasinan. Ada dua pilihan, sama ada yasinan atau surat al-insan. Ini ada dan dipraktikkan. Guru saya punya musyrif supervisor PhD, saya sedang PhD di UNC Qarawin. Ketika bapaknya wafat, saya datang bersama teman-teman satu kelas. Ketemu beliau, duduk bareng, semua mulai baca surah Yasin bareng-bareng. Ini Indonesia ini, saya bilang gitu. Ini Indonesia benar dan masih wujud sampai sekarang. Lalu yang keempat adalah tahlil dan istilahnya ihda'us sawab alal mayit, yaitu menghadiahkan pahala kepada yang telah wafat, terutamanya orang tua. Ini di Maroko hidup, sangat hidup. Jadi kalau di tetangga itu kalau ada yang wafat, nanti pasti semua tetangga pada datang itu membaca fidah, gitu ya. Sama, cuma lafadznya berbeda, susunannya berbeda tentunya. Dan nanti mendoakan dan saling membaca. Ya, contohnya ihda'us sawab, baca Fatihah, hadiahkan kepada si mayit. Itu cara kita bertakziah di sana. Dan ini sama seperti Nusantara. Jadi saya tuh kaget dulu saya di Indonesia, saya waktu mondok di Jawa. Saya tuh kaget ada temen orang Indonesia yang bilang, oh ini nggak ada, ini budaya Hindu, ini budaya Buddha. Ketika Islam masuk, para wali itu menggantinya dengan membaca 7 hari 8 hari itu ya, 7 hari 40 hari ini nggak ada dalam Islam. Karena apa? Ini budaya Buddha, ini tidak ada. Saya bilang, setelah saya di Maroko, saya ternyata karena apa? Maroko Buddha dan Hindu tidak masuk, nggak sampai di sana. Tapi kok sama mengamalkan seperti Indonesia? Ini menunjukkan bahwa Islam itu sebenarnya yang dipahami itu tidak seperti apa yang realitas yang diajarkan oleh ulama-ulama ratusan tahun dulu. Kalau kita buka kitab Turos, gitu ya, kitab Turos, ternyata budaya yang ada di Nahdlatul Ulama atau di budaya Indonesia yang sudah ada, sebenarnya bukan Indonesia, Malaysia, Patani, Kamboja, Singapura, yang lain, itu budayanya sama dengan Islam yang ada di ujung barat. Selanjutnya adalah masalah seperti Turuk As-Sufiyah atau yang disebut tadi tarikat-tarikat. Saya sebenarnya ingin duduk sama Profesor Martin. Saya sudah lama baca buku beliau. Tarikat-tarikat di Indonesia kan terkenal dan banyak-banyak di seluruh Nusantara. Itu banyak tarikat yang ada di negara kita itu sebenarnya datang dari Maroko. Salah satunya tarikat Syadziliyah. Tarikat Syadziliyah itu dibina oleh Abu Hasan Asy-Syadzili. Abu Hasan Asy-Syadzili itu dia wafatnya di Mesir, ya. Tapi dia belajarnya di mana? Di Maroko. Belajar sama ulama besar Maroko namanya Ibnu Mashish, Abdus Salam Ibnu Mashish. Makamnya ada di bukit itu. Kalau antum yang nggak begitu percaya dengan karamah wali, istilahnya gitu,
silakan pergi lihat sendiri makomnya. Bisa ketika antum di sana bisa lihat, oh ternyata ini yang membuat dia itu bisa menjadi seorang wali ulama besar. Di atas bukit yang tinggi, yang sangat dingin, yang kalau mau wudhu itu harus turun tangga itu 200 lebih. Wudhu naik lagi. Sebab itulah dia menyebabkan dia menjadi ulama besar atau dipanggil dengan kutubul zaman pada waktu itu, yang akhirnya anak muridnya memiliki tarekat terbesar di dunia, yaitu tarekat Syadziliyah. Dan ajaibnya setiap tahun mereka ada haul. Ulama-ulama dari Al-Azhar, Syekhul Azhar itu pergi ke atas gunung itu untuk bersama ulama-ulama Maroko mengadakan haul Ibnu Mashish. Dan sampai sekarang masih ada. Sama kayak di Indonesia ya, kita ada haul Sunan Ampel. Kalau di pondok saya ada haul Kiai Zamroji, Kiai saya itu ada haul di Lirboyo, saya di Lirboyo dulu ya ada haul sama. Lalu selain itu ada tarekat Ahmadiyah, dan sekarang yang paling terkenal adalah tarekat Tijaniyah terkenal. Nah ini kalau Bapak tadi bilang tiket gratis, Raja Maroko yaitu Muhammad Sadis, Muhammad ke-6, dia bertarekat Tijani. Jadi setiap tahun dia ada conference Tijani di Fes, di istana dia sendiri, tapi dia nggak datang karena terlalu penuh istananya. So dia memberi tiket gratis kepada setiap negara perwakilan Tijani sebanyak 10 tiket. Berarti masuk Tijani dulu gitu. Iya harus. Oke, Bapak kalian tiket gratis, ya ini tiket gratis. Nah, itu benar, dari Indonesia itu ada dari Kiai Ansori dari Banjar, juga perwakilan dari Nahdlatul Ulama, dia orang kuat NU, dan juga teman baik pada Kiai saya almarhum yaitu Mbah Yai Idris Marzuki Lirboyo. Nah, itu Tijani. Jadi datang setiap tahun 10 orang delegasi dari Malaysia, dari Mali, dari Afrika, semuanya datang. Nah, itu lalu selanjutnya adat. Saya membagi yaitu ada suatu adat, jadi bukan ibadah. Ini yang tadi itu ibadah atau tarekat. Lalu sekarang adat biasa. Adat yang sering terjadi di Nusantara dan sering dianggap suatu yang kontroversi, yaitu selamatan. Selamatan kematian. Sering dianggap, ya seperti saya bilang tadi, dituduh Hindu atau Buddha dan lain. Itu sebenarnya jangan kaget. Karena apa? Dalilnya itu sangat kuat. Dalilnya kuat gimana? Ada satu hadis yang saya sebut di dalam itu, hadisnya sahih dan disahihkan oleh banyak ulama lain. Rasul itu pernah ada sahabat yang wafat, suaminya wafat, perempuan, lalu mengajak Rasul datang, lalu diberi makan dan Rasul makan dan tidak melarang. Jadi ketika Rasul tidak melarang, itu apa hukumnya dalam usul fiqh? Jadi boleh, enggak boleh, dan itu ada. Lalu bagaimana dengan kasus dengan hadis Ja'far? Ya itu mungkin konsep hadis Ja'far ketika itu mereka miskin lalu dipaksa untuk memberi makan, ya jangan. Ya enggak? Lalu malah ada atau keluarga yang meninggal, orang tua ibunya meninggal, tinggal anak kecil, anak yatim. Lalu demi mengadakan selamatan akhirnya diambil uang dari anak yatim, ya jelas enggak boleh. Ya enggak? Itu jelas hukumnya enggak boleh, konteksnya berbeda. Tapi dalam kes selamatan yang terjadi di Indonesia itu sebaliknya. Kebanyakan mereka mampu. Oke, kita nggak bilang kaya, tapi mampu. Kalau hartanya dia sendiri mau mengadakan selamatan, kenapa tidak? Karena apa? Ketika kita niat untuk memberi hadiah pahala sedekah tersebut kepada orang tua, itu justru baik. Karena apa? Imam Nawawi Al-Bantani mengarang kitab Nihayatul Zain. Dia orang Banten yang ada di Mekah, mengajar di Mekah. Dia mengarang kitab dan dia mengatakan bahwa praktek seperti ini 2 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari itu hanya adat. Intinya adalah majlisul uzza. Majlisul uzza itu apa? Majlis untuk takziah. Nah, ini yang penting. Oleh itu dan kagetnya Mufti Saudi Arabia almarhum bin Baz, itu kalau orang Salafi paling suka, itu mengeluarkan fatwa boleh. Dan saya sebut di dalam makalah saya ada, saya bukit, dan dia mengatakan boleh. Nah, itu jadi kalau mereka nggak percaya, ya lihat itu. Cuma itu tulisan Arab saya belum terjemahkan, karena saya pikir ada yang bisa bahasa Arab dan waktunya pendek, saya nggak sempat terjemah. Selanjutnya yang masih 1 menit ya, yaitu Ihtifalul Maulid Nabawi atau perayaan Maulid. Di Indonesia terkenal kan perayaan Maulid. Itu di Maroko itu sejak abad ke-5 atau ke-6 Hijriah. Itu berapa ratus tahun dulu. Sekarang abad ke-15 Hijriah. Itu sudah diamalkan. Sekarang orang anggap itu adalah sesuatu yang aneh. Enggak, tidak aneh. Di Maroko sekarang bulan Maulid semuanya pada kumpul di setiap zawiyah, ya sesuai dengan perguruan masing-masing dan merayakan. Karena apa? Maulid Nabawi itu mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW.
Selain waktu-waktu lain kita mengingati beliau, khusus waktu itu lebih kita ingatkan lagi. Oleh itu Rasul sendiri ketika dia ditanya kenapa puasa hari Senin, karena beliau bilang bahwa hari ini adalah hari aku dilahirkan dan hari ini adalah hari aku diputuskan. Oleh itu beliau berpuasa hari Senin. Itu puasa loh, ibadah loh. Jadi sekarang adat kita mengatakan lalu ziarah kubur. Di Maroko, ziarah kubur itu wujud. Praktek ziarah kubur itu wujud. Di Maroko itu banyak kubur wali. Dan saya itu banyak orang ziarah ke Maroko itu tujuannya apa ya? Ingin lihat sejarah dan lain. Mereka lupa tentang ziarah kubur. Di Maroko itu contohnya di Marrakesh itu ada 7 wali yang saya sebut tadi atas Sab'atul Rijal. Itu dari Imam Qadiyat, Imam Sulaiman Jazuli dari Al-Khairat. Itu semua kitab beliau terkenal di Nusantara, terkenal di Indonesia. Saya ngaji dulu di Indonesia, kitab dari Al-Khairat, Asyifa, Qadiyat itu. Mereka itu adalah 7 wali yang sudah beratus tahun dipercayai oleh orang Marrakesh sebagai apa? Wali yang mewakili istilahnya apa? Cagae Marrakesh. Bahasa Indonesia. Tiangnya Marrakesh. Bener itu, tiangnya Marrakesh. Mereka seperti Indonesia. Di Indonesia kita ada wali, kalau di Jawa itu ada wali Songo, gitu ya. Di sana itu ada wali 7. Dan budaya menziarah wali di kalangan orang Maroko itu sangat hidup dan masih hidup. Cuma akhir-akhir ini agak disinggung oleh beberapa mereka yang dari luar, bukan dari Maroko. Dan ulama Maroko bersatu padu untuk menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Dan banyak mengarang kita untuk mendefend dalam tersebut. Jadi marhaban kalau ingin ke Maroko, kekuatan visi PCNO Maroko selalu menerima kunjungan dan ikut membantu menghantar ke tempat-tempat. jadi guide dan gratis, jangan risau. Dan Indonesia tidak perlu visa kalau ke Maroko. Gratis kalau yang paspor Indonesia. Kalau paspor Belanda ya lebih gratis lagi. Dan sekarang ada Ryanair dari Eindhoven, entah saja. So terakhir untuk saya menutup pembicaraan ini. Jadi saya rasa pembahasan kita tentang Islam Nusantara, we should be more proud. Kita harus bangga, bukan kita harus ikut seperti mereka, seperti katanya Gusmus ataupun Profesor Martin, yaitu perkara yang buruk kita jawab dengan yang buruk, enggak, atau lebih gitu ya, dijawab dengan kalau setuju kita akhirnya tembak bunuh, enggak. Karena apa? Islam masuk di Nusantara adalah takrib as-sufi, yaitu dengan melalui jalur sufi. Tidak ada perang, tidak ada satu bentuk pertumpahan darah. Menerima, enggak, kita menerima, kita jiwa kita terusik untuk menerima Islam. Ini juga berlaku di Inggris, di Eropa. Salah seorang guru saya itu sudah mengislamkan lebih dari 50.000 orang non-muslim masuk Islam melalui pendekatan tarekat. Kalau ingin tahu, contohnya Sheikh Hamzah Yusuf, Amerika, Hamzah Yusuf. Di UK kita ada Dr. Abdul Hakim Murad. Abdul Hakim Murad dia bukan muslim, lalu masuk Islam. Dan itu melalui apa? Melalui sufi. Saya pernah jadi penerjemah Peter Sanders, fotografer international, professional fotografer. Dia muslim, namanya Abdul Rahman something, Abdul Azim. Dia pergi ke Indonesia bawa saya sebagai translator karena dia nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Jawa. So pergi mengambil foto seluruh ulama Indonesia besar-besar. Dan alhamdulillah saya sempat bertemu Kiai Sahal Mahfuz rahimahullah waktu itu, mengambil foto untuk dimasukin dalam buku ulama-ulama dunia. Itu dimasukin. Dan waktu itu alhamdulillah ulama-ulama besar Indonesia masuk seperti Mbah Maimun Zubir, Kiai Sahal Mahfuz, Kiai Maktum dari Babakan dan lain-lain. Itu kita dapat kumpulkan dan mempromot Islam Indonesia untuk lebih mendunia. Mungkin sekian saja. Maaf kerana terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Muhammad Aiman yang telah mempresentasikan bagaimana Islam Nusantara yang terrepresentasi di Maroko. Untuk selanjutnya mungkin kita akan serahkan kesempatan untuk memaparkan presentasi kepada delegasi dari UK. Untuk itu kepada pengurus cabang Istimewa NU di UK, pada Mas Muhammad Yusuf, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kebetulan dari UK yang hadir ini saya Muhammad Yusuf dan teman saya Ahmad Mufason. Jadi pertama saya ingin menyampaikan sedikit presentasi berjudul Islam Nusantara Perdamaian Dunia dan Teknologi Informasi.